Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Priyati. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana merancang basis data dengan cara normalisasi. Sebelumnya saya sudah menerangkan perancangan basis data atau perancangan database dengan cara ER model atau ERD model. Selain menggunakan ER model atau ERD model, terdapat alternatif lain untuk merancang basis data, yaitu dengan model normalisasi. Normalisasi dapat digunakan untuk membangun basis data dari tahapan paling awal hingga terbentuk bangunan struktur basis data. Normalisasi juga dapat digunakan untuk menguji dan menyempurnakan hasil rancangan ERD model. Jadi setelah kita merancang basis data dengan cara ERD, kita juga bisa mengujinya kembali dan menyempurnakannya kembali dengan model normalisasi, ya, atau dari perancangan awal langsung dengan cara normalisasi juga itu boleh. Berikut adalah tahapan normalisasi. Normalisasi adalah rangkaian tahapan formal yang akan membangun data-data mentah menjadi kumpulan tabel normal. Pembentuk database relasional. Tiap tahapan akan diuji dengan kriteria normalisasi tertentu. Sini ada tahapan yang pertama adalah unnormalized form atau UNF. Jadi dari tahapan pertama UNF untuk ke tahapan selanjutnya yaitu ke first normal form, itu harus dihilangkan dulu atribut bernilai gandanya, ya. Jadi harus menghilangkan atribut bernilai ganda. Setelah ke tahapan 1NF menuju ke tahapan 2NF atau second normal form, yaitu kita harus menghilangkan ketergantungan parsial. Ya, setelah menghilangkan ketergantungan parsial, itu kita sudah di tahap 2NF. Nah, setelah 2NF adalah ke 3NF. Untuk bisa menuju ke 3NF, ke tahapan 3NF, kita harus menghilangkan dulu ketergantungan transitifnya, ya. Itu baru BCNF. Nah, ini di sini semua tabel kita sudah berbentuk normal seperti itu. Redundansi dan normalisasi. Redundansi adalah proses duplikasi data, pada umumnya tidak memberikan manfaat positif. Data-data yang redundans akan menimbulkan terjadinya anomali update. Proses normalisasi dapat meminimalkan timbulnya redundansi, sehingga tempat penyimpanan data dapat diefisiensikan, terus potensi timbulnya anomali update juga dapat dicegah. Nah, ini adalah dua hal yang bisa kita minimalisasikan ketika kita memproses dengan normalisasi. Anomali update adalah masalah yang timbul dalam tabel ketika terjadi operasi pemutakhiran data. Misalnya pengubahan data yang mengakibatkan inkonsistensi data, atau bahkan suatu data menjadi hilang. Cakupan penyebab anomali update bisa karena insertion, deletion, atau bisa juga adanya modification. Ini adalah contoh tabel yang dia bentuknya belum normal, ya. Jadi nanti untuk tabel ini kita akan normalisasikan. Identifikasi primary key. Jadi untuk primary key atau PK adalah atribut yang dipilih untuk mengidentifikasi baris-baris sebuah tabel secara unik. Jika sebuah tabel memiliki beberapa kandidat PK atau primary key,
maka pilih kandidat terbaik yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebar terpendek. Yang kedua, jika berupa gabungan atribut, pilih yang paling sedikit atributnya. Jadi kalau ada gabungan atributnya itu adalah ada atribut 1 dengan atribut 2, terus ada lagi atribut 1 ditambah dengan atribut 2 ditambah dengan atribut 3, berarti nanti kita pilihnya yang atribut 1 ditambah atribut 2, seperti itu. Terus memiliki jaminan keunikan paling baik. Nah, ini adalah 3 kriteria dari pemilihan primary key. Ketergantungan fungsional, ya. Kita akan membahas mengenai ketergantungan fungsional, ya. Functionally dependency atau FD atau ketergantungan fungsional menjelaskan relasi antar atribut dalam sebuah tabel. Jika A dan B adalah atribut dalam tabel R, B dinyatakan tergantung secara fungsional pada A. Jika dituliskan dengan notasi ada seperti berikut, ya. Jadi B ini bergantung fungsional terhadap A. Jika tiap nilai di A berhubungan dengan tepat satu nilai di B. Jadi nilai di A itu berhubungan tepat satu di B. Notasi A, ini ada A dan ini ada B. Ini adalah B bergantung fungsional terhadap A. Dapat juga dibaca A menentukan B atau B bergantung fungsional terhadap A. Atribut A pada notasi A menentukan B atau B bergantung kepada A disebut determinan atau penentu. Atribut primary key atau PK dalam sebuah tabel merupakan determinan bagi seluruh atribut lainnya pada tabel tersebut. Nah, baik, berikut adalah contoh untuk dependensi fungsional, ya. Nah, di sini ada tabel yang memang belum berbentuk normal. Jadi untuk nomor staf ini dia menentukan position. Jadi kalau misalnya SL21, nah SL21 ini dia untuk yang manajer. Berarti semua yang manajer itu staf nomornya harus SL21. Seperti itu. Atau misalnya asisten di sini untuk staf nomornya itu kan SG37, ya. Nah, untuk semua asisten itu staf nomornya itu harus misalnya SG27 keseluruhannya. Nah, namun pada tabel ini, pada tabel yang memang dia belum dalam keadaan normal, dia ada yang manajer, ada yang staf nomornya itu SL21. Terus ada manajer yang dia staf nomornya adalah SG5, seperti itu. Jadi dia tidak konsisten. Berarti ya memang tabel ini belum keadaan normal. Terus ada juga yang asisten. Untuk asisten dia ada yang nomornya itu ada yang SG37, ada staf nomornya yang SA9, ada juga yang SL41, seperti itu, ya. Jadi memang untuk staf nomor itu dia menentukan position. Jadi kalau misalnya staf nomornya itu adalah SL21 itu khusus untuk position manager, ya.
Terus untuk yang possession itu dia tidak menentukan stop nomor. Untuk possession itu dia tidak menentukan stop nomor. Jadi yang menentukan itu adalah stop nomor, itu menentukan possession, ya. Seperti itu. Nah, berikut adalah diagram FD, dependensi fungsional. Berikutnya di sini kan ada variabel stop nomor, ada S-name, ada possession, ada salary, ada juga nomor cabangnya, ada alamat, ya. Ada 6 atribut. Jadi di sini nanti kita tuliskan dulu atributnya, ya. 1 2 3 4 5 6. Ini kan sudah sesuai dengan tabelnya yang ada di atas, ya. Nah, untuk stop nomor ini dia kan menentukan S-name, stop nomor juga menentukan possession, harusnya stop nomor juga dia menentukan salary, ya. Terus stop nomor juga dia harus menentukan nomor cabang, harus menentukan alamat juga. Nah, bisa dikatakan bahwa untuk stop nomor di sini kita bisa menentukan primary key-nya nih. Jadi untuk primary key di sini adalah stop nomor. Dan di sini juga ada nomor cabang. Nomor cabang juga harusnya dia menentukan alamat, ya. Jadi untuk nomor cabang dia menentukan alamat. Berikutnya kita masuk ke ketergantungan parsial. X menentukan Y. Y dinyatakan bergantung parsial pada X. Jika X merupakan bagian dari primary key. Contoh ketergantungan parsial pada tabel yang memiliki diagram FD di bawah ini adalah sebagai berikut. Jadi A itu adalah ketergantungan parsial terhadap A ini menentukan B dan D. Jadi A itu menentukan B dan D. Sedangkan E itu dia menentukan F. Jadi untuk ini adalah dia ketergantungan parsial, ini juga ketergantungan parsial. Berikut adalah ketergantungan transitif. Untuk ketergantungan transitif, jika ada FD, X menentukan Y dan FD Y menentukan Z, maka kedua FD tersebut dapat ditulis dengan notasi X menentukan Y, Y menentukan Z. Ya, jadi ini sama saja kan, jika digabungkan akan menjadi seperti ini. Pada relasi X menentukan Y, Y menentukan Z, Z disebut bergantung transitif terhadap X. Jadi Z ini bergantung transitif terhadap X, ya, bergantung transitif terhadap X. Contoh ketergantungan transitif pada tabel dengan diagram FD di bawah ini adalah contohnya sebagai berikut. Di sini misalnya ada atribut A, B, C, D, E, F. Ya. A menentukan B, B menentukan C, B menentukan C dan D, ya. B menentukan C dan D. Jadi untuk C dan D adalah ketergantungan transitif terhadap A. Sedangkan untuk A menentukan C dan C menentukan F. Jadi untuk F di sini adalah
dia ketergantungan transitif terhadap A. Seperti itu. Itu ya penjelasan untuk ketergantungan transitif. Oke, kita misalnya untuk posisi kita di awal itu kan unnormalized form atau UNF ya. Jadi untuk UNF adalah sebutan untuk tabel yang memiliki atribut bernilai ganda atau repeating group. Nah, misalnya kita ambil contoh di sini ada tabel sebagai berikut. Dia masih posisinya itu adalah UNF ya. Masih atribut bernilai ganda. Kenapa bernilai ganda? Karena untuk nomor bond 1003 itu memiliki nomor mobil ada 2. Ada 2, ini juga ada 2. Ini yang bernilai gandanya. Ya. Dan untuk yang first normal form 1NF adalah sebutan tabel di mana interseksi atau perpotongan dari setiap baris dan kolom hanya mengandung satu nilai. Cara mengubah UNF menjadi 1NF yaitu caranya yang pertama, baris data yang memiliki atribut ganda dijadikan beberapa baris. Yang kedua, isi bagian perpotongan baris dan kolom yang kosong dengan data yang sesuai. Tetapkan PK untuk tabel 1NF yang telah terbentuk. Misalnya contohnya ada seperti ini. Jadi tadi kan untuk posisi UNF dirubah menjadi 1MF, itu dia harus dituliskan sebagai berikut. Ya, jadi yang 1003 itu dia ya sudah dituliskan lagi 1003-nya seperti ini. Ini juga untuk yang 1006 dia ada 2 1006 seperti ini. Nah, untuk yang second normal form 2NF adalah sebuah tabel yang telah memenuhi 1NF dan tidak mengandung ketergantungan parsial. Agar sebuah tabel yang mengandung ketergantungan parsial bisa memenuhi bentuk 2NF, maka bagian ketergantungan parsialnya harus dihilangkan. Cara mengubah 1NF menjadi 2NF, yang pertama adalah bagian tabel yang terlibat dalam ketergantungan parsial dijadikan tabel baru dengan determinannya sebagai PK tabel ini. Yang kedua, bagian tabel yang tersisa dijadikan tabel baru dengan PK tabel semula sebagai PK tabel ini. Berikut adalah contoh dari posisi 1NF menjadi 2NF. Ya, tadi. Jadi untuk tabel berikut ini itu memenuhi 1NF dengan PK-nya itu adalah nomor bond ditambah nomor mobil. Jadi untuk PK-nya atau primary key-nya adalah ini. Kita harus menentukan, karena kita harus menentukan primary key-nya dulu ya. Jadi untuk primary key untuk tabel ini adalah primary key-nya nomor bond ditambah nomor mobil. Langkah-langkah untuk mengkonversi tabel di atas menjadi 2NF. Yang pertama, gambarkan diagram DF-nya. Yang kedua, identifikasi ketergantungan parsialnya. Yang ketiga, tentukan hasil dekomposisi 2NF. Berikut adalah contoh 1NF menjadi 2NF. Tadi kan untuk variabelnya pada tabel yang slide yang berikut sebelumnya itu kan ada variabel nomor bond, ada nomor member, nama member, alamat, nomor mobil, merek tipenya, dan lama rental. Gambarkan diagram DF-nya, identifikasi ketergantungan parsialnya, tentukan hasil
komposisi 2NF-nya. Di sini kita gambarkan DF-nya, ini sudah kita gambarkan. Terus DF2 dan DF3 merupakan ketergantungan parsial. Kita identifikasi mana yang ketergantungan parsial. Jadi untuk DF2 ini adalah ketergantungan parsial kan ya, yang sudah dijelaskan tadi. Dan DF3 itu adalah dia juga ketergantungan parsial. Ya, karena nomor bond ini dia menentukan nomor member, nama member, dan alamatnya. Begitu juga dengan atribut nomor mobil, dia adalah primary key. Dia juga menentukan merek type-nya. Berikutnya adalah hasil dekomposisi 2NF. Untuk tabel mobil, berarti kan untuk tabel mobil kita sudah dapat, yaitu ada nomor mobil dan merek type ya. Ini kan nomor mobil dan merek type, dia akan menjadi satu tabel tersendiri. Terus tabel berikutnya adalah rental dengan atributnya nomor bond, nomor member, nama member, dan alamat. Ya, ini sudah menjadi tabel tersendiri, yaitu tabel rental. Sedangkan untuk sisanya dia akan menjadi tabel detail rental. Nah, untuk berikutnya ke third normal form atau 3NF. 3NF adalah sebuah tabel yang telah memenuhi 2NF dan tidak mengandung ketergantungan transitif. Agar sebuah tabel yang mengandung ketergantungan transitif ini bisa memenuhi bentuk 3NF, maka bagian ketergantungan transitif harus dihilangkan. Cara mengubah 2NF menjadi 3NF adalah yang pertama, jika ketergantungan transitif yang dimiliki tabel adalah relasi X menentukan Y menentukan Z, maka atribut Y dan Z dipisahkan menjadi tabel baru. Ya, Y dan Z ini dipisahkan menjadi tabel baru, dengan determinan perantaraannya adalah Y sebagai primary key tabel ini. Yang kedua, bagian tabel yang tersisa dijadikan tabel baru dengan PK tabel semula sebagai PK dan tambahkan pula atribut Y sebagai foreign key tabel ini, seperti itu. Jadi kalau dicontohkan adalah sebagai berikut. Jadi untuk dari posisi 2NF menjadi 3NF, untuk mengkonversi tabel 2NF menjadi 3NF, lakukan tahapan berikut. Yang pertama, gambarkan diagram FD. Yang kedua, identifikasi ketergantungan transitifnya. Yang ketiga, tentukan hasil dekomposisi 3NF. Jadi untuk gambaran FD-nya itu ada tabel FD, ada FD tabel mobil itu berikut, ada variabel nomor mobil sebagai primary key dan ada variabel merek type ya. Setelah kita identifikasi untuk FD tabel mobil ini, dia tidak memiliki ketergantungan transitif kan, dia ini sudah dalam bentuk tabelnya itu dalam bentuk normal. Begitu juga dengan FD tabel detail rental. Di sini ada primary key-nya, ada nomor bond dan ada nomor mobil, dan ada atribut lainnya, ada lama rental. Setelah kita identifikasi, di detail rental juga tidak memiliki ketergantungan transitif. Berarti untuk tabel detail rental itu dia sudah dalam posisi normal. Sedangkan untuk tabel rental ya, di sini kita lihat, kita identifikasi
Sini kan masih ada nomor bond, itu menentukan nomor bond, dia menentukan nomor member. Nah, untuk nomor member dia menentukan nama member dan alamat ya. Jadi di sini masih ada nomor bond menentukan nomor member. Nah, nomor member ini dia menentukan nama member dan alamat. Jadi di sini setelah kita identifikasi itu masih ada ketergantungan transitifnya. Dari hasil dekomposisi 3NF dari tabel rental didapatkan tabel member dengan atribut nomor member, nama member, dan alamat. Dan untuk tabel rental ada nomor bond dan nomor member. Jadi untuk hasil dekomposisi 3NF secara keseluruhan menghasilkan tabel member dengan atribut nomor member, nama member, alamat, dan tabel rental dengan atribut nomor bond dan nomor member, dan tabel detail rental yaitu dengan atribut nomor bond, nomor mobil, lama rental. Dan untuk tabel mobil itu dia ada atribut nomor mobil dan merek type dan merek tipenya. Nah, dari satu tabel menjadi setelah dinormalisasikan menjadi 4 tabel ini. Ya. Dari satu tabel yang tadi yang memang belum normal posisinya, setelah dinormalisasikan dia menjadi 4 tabel. Kalau dilihat dia ada sebagai berikut. Nah, berikut adalah skema database hasil dekomposisi 3NF. Jadi ada tabel member dengan atributnya sebagai berikut, ada tabel rental dengan atribut sebagai berikut, ada tabel detail rental dengan atribut sebagai berikut, dan ada tabel mobil dengan atribut sebagai berikut. Ya, ini adalah rancangan database atau basis data yang memang bentuknya dia sudah normal karena sudah dinormalisasikan. Oke, sekian yang bisa saya berikan untuk materi perancangan basis data dengan cara normalisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua sehingga kita bisa merancang database dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.